Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'd. Baik, pada kesempatan kali ini saya coba kembali di channel di dalam surah Al-Baqarah ayat 153, di mana di sini biasanya saya bawakan di acara-acara taksiyah atau tazkiratul maut, misalnya di acara pembukaan, dan mungkin kita bisa simak di rumah dimanapun Anda berada, mulai dari ayat 153 surah Al-Baqarah. Mungkin ini surah atau ayat tidak lazim lagi didengar khususnya di pedesaan, di mana-mana. Ini kita mungkin bisa biasa dengar. Oleh karena itu saya berinisiatif untuk mencoba berbagi channel, yaitu dalam pembelajaran tilawatil Quran. Walaupun mungkin secara tidak berurutan saya sebutkan lagunya, tetapi paling tidak kita bisa simak bahwa seperti ini. Ya, sepertilah yang saya baca, dan mudah-mudahan performa suara saya bisa lebih bagus lagi. Oke, tanpa berlama-lama mungkin kita bisa simak di rumah, dan pemirsa pecinta Quran dimanapun Anda berada. Baik, langsung saja kita buka surah Al-Baqarah ayat 153 dan seterusnya. Kita bisa simak dan perhatikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء
من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم فإن الله شاكر عليم صدق الله العظيم. Ya, mungkin itulah yang saya bacakan tadi. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan dan telah saya perdengarkan pada pemirsa dimanapun Anda berada, Bapak Ibu Saudara, teman-teman, mari kita selalu
senantiasa beristiqomah dan beristighfar kepada Allah di dalam hal mempelajari dan mendengarkan ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan pahala, dan kita sekalian para pendengar yang selalu setia senantiasa diberikan nilai plus dan dicatat oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang telah bertugas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Jadi kenapa saya sengaja berbagi di channel ini, karena saya termotivasi, karena biasanya saya membawakan di acara-acara berbagi, utamanya di kampung-kampung. Saya biasa diundang untuk membawakan semacam di acara pembukaan, dan saya rasa tidak inti-intinya saya selalu memberikan yang spektakuler di dalam hal membaca dan memperdengarkan ayat Allah. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita sekalian. Karena kenapa? Itu tadi yang saya sampaikan adalah merupakan performa suara satu, dan saya biasa ada namanya performa suara 1, 2, 3. Semakin lama saya membaca ayat-ayat suci Al-Quran, maka semakin rasanya semakin panas untuk berbagi. Rasanya semakin ingin termotivasi dan ingin memberikan yang terbaik para pendengar yang selalu setia di channel. Karena kenapa? Mulai dari ayat 153 surah Al-Baqarah sampai ayat 158 di surah Al-Baqarah ini, saya memang ada sedikit motivasi, dan saya itu punya, mungkin para pendengar yang mungkin bisa mendengarkan secara seksama bahwa saya punya ciri khas suara saya sendiri. Ada namanya, nanti kita pelajari suara dalam, suara luar, suara bass, suara nyari dan sebagainya. Dan saya biasa full di dalam memberikan ilmu. Biasanya salah satu contoh untuk performa suara saya, misalnya dengan performa ya, sambil biasanya ambil nafas. Salah satu contoh ini, mudah-mudahan kedepannya kita bisa seperti itu, dan bisa, ya namanya channel itu biasanya butuh sensasi dan butuh perkembangan. Sensasi dalam arti bukan karena ingin bagaimana, tapi ingin bagaimana channel ini tidak bisa bangun bersama tanpa saya dan tanpa kalian semua, tanpa terkecuali. Mungkin ini tidak bisa bangun channel ini. Jadi mari kita senantiasa selalu untuk setia dan termotivasi di channel ini. Mudah-mudahan kita juga bisa. Misalnya saya ambil di surah Al-Baqarah ayat 193, performa suara 1, 2, 3. Salah satu contoh saja. Ya performa 2 beda dari performa 1, performa 2. Apalagi kita masuk di performa 3 itu saya rasa luar biasa lagi. Napas suara tinggi, napas panjang. Makanya ini sebagai langkah awal dulu ya. Makanya kalau mau tahu performa suara 1, 2, 3 dari abangmu ini, ikuti terus channel ini. Kita coba performa 3 dengan suara tinggi dan nafas panjang. Mudah-mudahan bisa ya, sampai saya. Mudah-mudahan bisa satu ayat ini, bisa mudah-mudahan.
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Ya, jadi itu salah satu contoh performa 3 daripada suara saya. Dan bisa langsung orang Makassar istilahnya kan atau pasang ya. Jadi saya orang Makassar ya. Saya ulangi. Dengan mungkin kita bisa juga belajar lagu daripada Cengkok. Karena nada daripada sebuah irama itu biasanya kita bisa melihat dan menyaksikan bersama kori-kori yang muncul khususnya di Indonesia ini itu luar biasa. Dia punya variasi irama lagu dan cengkoknya luar biasa. Bahkan ada istilahnya yang pernah saya pelajari itu waktu saya masih mondok, itu istilahnya lagu suara fakta. Sakta ya, sakta. Ada ciri khas tersendiri dan itu mungkin orang-orang tertentu yang bisa, seperti kori-kori yang luar biasa lah. Coba kita ambil dengan nada suara dalam ya. Misalnya contoh. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Itu ada. Coba kita perhatikan ciri khas pada suara luar, suara bebas ya luar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Jadi di sini ada banyak atau tidak banyak sedikit perbedaan, ada sedikit perbedaan antara suara dalam dengan suara luar. Di mana suara luar itu biasanya dilakukan dengan hal yang bebas dan suara nyaring ya. Kalau suara dalam itu biasanya kita dengan cara mengambil dari dalam kemudian kita menekan, dan ya tergantunglah bagaimana kita bisa memvariasikan daripada sebuah ayat itu irama. Kemudian tergantung mungkin kita kembali mengenai cengkok. Di sini cengkok juga ini perlu cengkok dan sesuai dengan tataran ilmu daripada ilmu tajwid itu sendiri. Misalnya salah satu contoh, misalnya di sini sebenarnya intinya di sini kalau kita mau mengambil cengkok daripada variasi nada dalam satu ayat itu kita bisa. Misalnya innallaha ma'as-sabirin. Kita bisa mengambil daripada hukum jad, misalnya idgham bigunda, ikhfa, iklab. Kita bisa mengambil situ variasi. Ya tergantunglah bagaimana kita nanti. Kita gini kan bukan hanya
Di video kali ini saya akan memberikan ilmu dan berbagi, dan seterusnya saya akan terus, utamanya itu variasi nada dan lain-lain sebagainya. Dan mungkin banyak di channel-channel YouTube yang lain yang mungkin kita bisa serap ilmunya, dan saya juga seperti itu, belajar dan belajar. Cengko itu tergantung dan bagaimana penempatan daripada ilmu tajwid itu sendiri. Kita mengambil cengko misalnya mana ya? Oh, 5 ya. Coba. Idgham biguna. Kalau saya idgham biguna mati bertemu dengan ya. Dengan biguna. Idgham bila guna itu kan bila itu dengan tidak, dengan cara mendugnya. Misalnya kita bisa mengambil contoh. ولا تقولوا لمن, cuma di sini antara mati bertemu dengannya itu harus maksimal, kalau tidak salah 3 ketukan saja. Cuma kita mengambil cengkok di situ. Karena kita di sini kan berbicara masalah cengkok irama. ولا تقولوا لمن, itu sudah cukup 3 cengkok. لمن يقتل في سبيل الله. Dan saya rasa untuk kembali lagi kita berbicara masalah cengkok irama, insya Allah kita kedepannya ini bisa, penting bagaimana kita terus mengikuti perkembangan channel daripada tata cara cepat mempelajari Al-Quran dan ilmu agama. Dan saya rasa bukan hanya pembelajaran seperti ini, dan saya rasa ini pembelajaran yang mudah-mudahan bisa bermanfaat lah kepada kita sekalian ya. Ya mungkin karena biasanya itu saya kalau di jam-jam seperti ini ada aktivitas lain seperti membantu orang tua dan bekerja di salah satu, ya namanya manusia kan terkadang dikala ada waktu-waktu luang mengambil waktu yang ya untuk membantu orang tua daripada itu. Oleh karena itu, sebelum saya akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini, mari kita selalu memotivasi diri kita pribadi bahwa saya ini siapa dan mau kemana, dan tujuan saya belajar untuk apa. Mungkin kita bisa paham kata-kata saya ini siapa dan mau kemana dan untuk siapa. Kita belajar itu semata-mata niat karena Allah, niat ikhlas karena Allah, itu saja. Dan seperti halnya saya berbagi channel-channel seperti ini, mudah-mudahan kita yang jauh bisa mendekat, yang dekat tidak bisa menjauh tapi lebih dekat lagi, dan bisa istilahnya semangat terus mempelajari ilmu Al-Quran ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nilai daripada pahala kita pada kesempatan kali ini. Ya mungkin cukup sekian dari saya, mudah-mudahan kita bisa mendengarkan lagi di pertemuan selanjutnya, dan mudah-mudahan saya bisa unik lagi, memberikan keunikan lagi dalam menyampaikan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mungkin cukup sekian. Jangan lupa like dan subscribe, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekali lagi saya katakan bahwa siapa lagi kalau bukan kita, dan kapan lagi kalau bukan dari sekarang kita membangun channel ini, kita membangun bersama-sama. Oke? Setuju? Akhirul kalam minallahil musta'an wa 'alaihil tiklam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.